sahabat-sahabat Ngopi with Milly. Hari ini saya senang sekali karena bertemu dengan siapa yang tidak kenal Daniel Mananta. Halo, saya mesti bilang halo, kenapa? Karena dari tadi saya kepingin sekali bilang gini, Damn, I love you man. Aduh, damn, you are so 360. Damn. Really? Wow. Aduh. I'll be honest. Kayak gue saya udah pernah dipanggil kayak dengan banyak, oh Daniel, you're so cool, you're so awesome, you're so amazing. Ini baru pertama kali saya dengar you're so 360. Damn 360. Gile, dari TV presenter, host, producer, movie star, dan tunggu. And then ya ada satu yang bordering buat saya. Kalau nggak salah bikin film namanya A Man Called Ahok. Saya pikir, namaku Basuki Cahaya Purnama. Tapi banyak orang di kampungku, di kantong sana, panggil aku Ahok. what the heck? It should be A Man Called Daniel. I'm not that narcissistic yet. Tapi seriously, that is impressive to read your TV. Aduh, dari awal, mula-mula dulu di Perth, di Australia. And then udah ada talents. And then dari situ ke Jakarta. Baru sampai di Jakarta, 2 tahun, 3 tahun, langsung MTV VJ Hunt menang gitu. Then life is langsung rolling differently from then on kan. Cerita deh, itu Indonesia berarti satu point of luck for you. Correct. That's absolutely correct. Jadi Bu Milly, dulu itu ketika saya di Australia, sebenarnya saya nyobain sih cari kerjaan juga gitu. When you said Indonesia is a point of luck atau it's the country of blessing buat saya, dan it's so true karena pas begitu saya balik ke Indonesia, emang saya sempat kerja sama ayah saya kan selama 6 bulanan gitu ya di toko ayah saya gitu, dan at that time saya benar-benar kayak nggak suka banget. Saya pikir oh my goodness, udah jauh-jauh sekolah ke Australia, balik ke Jakarta, enaknya ngejagain toko bokap di Mangga 2 gitu. In a way, I want to create my own legacy. Sampai akhirnya, setelah 6 bulan itu saya sempat apply di MTV, dan dari 6.000 orang yang apply itu saya keterima jadi 10 finalisnya, dan dari 10 finalis saya jadi pemenangnya untuk MTV VJ Hunt itu tahun 2003. Dan sampai hari ini, as you said, the ball kind of roll a different way. Yang tadinya nggak ada pikiran untuk ke arah entertainment, pikirannya cuma ke bisnis gitu ya, tapi akhirnya I got a taste of entertainment, and di situ saya menemukan passion saya banget sih. Once you found your passion, udah, I feel like itu saya benar-benar cuma ngasah passion saya terus sampai akhirnya I found my purpose. Dan hari ini I guess when you have passion and you have your purpose, you become unstoppable gitu. Kayak hari ini saya ngerasa benar-benar kayak I'm on top of my game banget lah kayak gitu. And I'm still like going strong. Tadi speaking of anak-anak kan 2 ya anak ya. Betul. Mila sama Noam. Mila dan Noam. Ya. Dari mereka umur berapa? Sekarang ini Mila umur 8 tahun, Noam umur 4 tahun, tapi April ini dia umur 5 tahun. Jadi 8 dan 5. Nextnya saya ingin ngocol dikit. Seorang Daniel Mananta akan masuk politik nggak? Kepikiran kan? Kepikiran tapi. Yes, kepikiran, of course. Saya udah diskusi ini. Saya bisa baca itu mainnya politik, ya kan? Oke. Amazing. I love it, Bu Milly. Sampai detik ini, jujur, yes kepikiran, yes udah didorong-dorong, tapi dari saya sendiri it's a no gitu. Tapi sampai detik ini ya, masih sampai detik ini. It's a no karena saya bukan orang yang bisa politik. Saya ngomong tuh ada apa adanya banget, bukan ada apanya, agenda banget. Itu politik banget. Saya ngomong ada apanya banget. Tinggal diputer aja. Tapi yang pasti kalau misalnya masuk ke politik sampai hari ini belum sih. Saya ngerasanya ya, karena saya ngerasa saya tapi kalau di entertainment. Tapi
politik itu adalah panggung kan. Dan selama ini kamu udah sangat perfect sekali memanage your panggung gitu. Jadi ini adalah panggung yang lebih luas lagi sekarang mengimpact satu nation ini. Why not, ya kan? Ya, you're absolutely right. Itu yang membuat saya sempat kepikiran juga. Saya obrolin sama istri saya, sempat kita bincangkan. Tapi setelah saya actually pikirin selama 3 hari, habis itu saya juga dengerin podcast juga, habis itu dengerin soal politisi juga lagi ngomong di interview juga dan lain-lain. I absolutely don't enjoy it. Kayak nggak ada enjoyment sama sekali. Saya lebih tertarik sama bisnis malahan gitu, like daripada politik gitu. It's like nothing inside my heart itu biarlah saya membuat perubahan terhadap Indonesia melalui media dan dunia entertainment, bukan melalui politik gitu. Mungkin yes, scope-nya nggak besar, tapi hari ini saya ngerasa saya cukup konten dengan scope yang bisa saya impact gitu. Tapi again ya, saya ngomongnya hari ini nih. Saya nggak tahu 10 tahun lagi ya gimana gitu kalau misalnya tiba-tiba Bumi ini ngelihat saya nyalek gitu. Ini adalah pembicaraan dari a potential political candidate. Dari pokoknya udah dibilang, saya garis bawahi ya, sampai hari ini tidak. Pada tahu kan kalau misalnya 10 tahun lagi aku nyalek ya kan. Diplomatis ya. Sangat. Pokoknya kamu mempunyai semuanya yang diperlukan untuk menjadi seorang politisi. Kecuali kemauannya. Sampai hari ini. Bener nggak? Ya, sampai hari ini. So, last but not least, gimana ini COVID, vaksinasi dan sebagainya? What do you think? I am no expert. How does COVID ini merubah hidup kamu sekarang? Wow, in so many ways. Pastinya, the good thing is COVID itu berhasil melahirkan Daniel tetangga kamu. I think that's one thing. Sorry, saya rasa tanpa COVID, since you are so entrepreneur, itu pasti keluar juga tuh Daniel tetangga kamu. Saya mikirnya itu acara untuk TV, dan actually Daniel tetangga kamu udah saya propose ke TV selama mungkin setahun setengah terakhir sebelum akhirnya kita taruh di YouTube gitu. Karena saya nggak mau jadi YouTuber. I think I'm like a TV guy gitu, And then because of COVID, akhirnya muncullah si Daniel tetangga kamu di YouTube gitu kan. Dan begitu juga dengan Daniel Mananta Network. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, I don't know, actually like udah pasti berubah. Anak saya tarik dari sekolahnya, akhirnya dia mulai homeschooling tiap hari di sini. Saya sendiri sekarang setiap kerja udah harus colok-colok hidung dulu gitu kan. I think nanti ke depannya kalau misalnya mau traveling harus ngasih tunjuk surat vaksin. Most probably that will happen. Lalu the new normalnya buat saya sendiri ya udah pakai masker kemana-mana. The new normal will be like previous atau hidup akan sangat berubah? Itu yang saya nggak setuju tuh. Banyak orang mereka, you know what? Bu Mili coba deh, kalau misalnya kita ngomongin deh, the good old times. Itu kita mikirnya kayak the past is always better than now. Saya nggak ngerti kenapa. Kita cuma ingat hal-hal yang seru-serunya, baik-baiknya, dan nakal-nakalnya gitu ya. Jadi kayak it's the good old times. Tapi sebenarnya pada saat old times itu kita juga ngelewatin challenges-nya juga. Ada nggak enaknya juga. Waktu SMA saya dibully tadi, itu nggak enak banget. I don't wanna go back to my high school, Dan begitu juga dengan sekarang ini gitu. Sebelum COVID, pre-COVID, life is not that great either gitu. Like why do you want to go back to that old life? Udahlah, kita sekarang nih setelah mendapatkan tantangan yang begitu besar dengan cara kita berpikir jadi berbeda banget, I would want to stay with this mindset daripada balik lagi ke mindset gue yang lama gitu. Mindset baru forever ke depannya gitu ya. Correct. Maksudnya, well, I'm just gonna get stronger from this point on ke depan gitu. Ngapain kita expect I wish the world will come back to normal sama kayak dulu lagi. No. Just accept the fact that this is normal and kita ada challenge di depan. We embrace the challenge karena ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan kalau kita sama-sama bisa ngelewatin ini, and we're still alive until today because I know we've lost some people gitu, and yet we're still alive and we're still going strong. Keep going gitu. Jangan ngelihat spion ke belakang lagi gitu. Just keep going. Kayak gitu sih.
Oh, aduh, sorry. Tadi saya terpana sekali. Saya lagi pikir saya lagi berhadapan dengan calon politician. Sorry. Aduh, maaf banget. Aduh. Mikir kayak, nge-hang nih Zoom-nya. Tadi saya sampai oh, Oh, kalau saja ini di Indonesia ada lebih banyak ini orang-orang seperti ini nih. Beres deh negara kita. Bagus semua deh. Iya nggak? stop it Bu Mili. I will not stop. Besok saya bakal WA terus. Ingat ya tugas lo. Jangan lupa ya. Bu Mili, this is so refreshing. I love, gila, the questions that you ask itu benar-benar bukan pertanyaan yang biasa harus saya dikasih question list-nya gitu. Tapi question list-nya kayak, oke, standar banget gitu. Tapi when you ask me, it's nggak ada yang di question list, and yet I really enjoy the depth of the, nggak bisa ngejawabnya cuma yes and no aja gitu. Jawabnya benar-benar harus ada reasoning behind it gitu. And I really enjoy being interviewed by you, and it's an honor definitely. Bu Mili, thank you so much. Ya, thank you juga loh datang ke sini dan juga sudah memakai platform ini untuk meluncing yang tadi itu. You're amazing. Nanti kalau udah COVID-nya selesai, kita mesti ketemu lagi, kita ngopi beneran ya. Would love to. Ya, kita ngopi beneran, ngobrol lagi, ketawa lagi, dan kita ngasah-ngasah lagi yang tadi itu. Would love to. Thank Okay, you so thank you so much. Ya, thank you. Selamat malam, good night. Kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Yes, will do. Thank you. Mari, see you.